dia bisa menghindari penyakit kelamin, penyakit AIDS. Semua kelakuan kalau dasarnya akhlak, pengetahuan agama lebih penting daripada Tapi pengetahuan susah, Dok. Sekarang gini, pelajaran agama tuh dari TK udah ada pelajaran agama. Tapi kenapa survei membuktikan masih 51% tidak perawan? Ya itu urusan dia, berarti agamanya nggak benar-benar dia pelajaran. Tapi kan pelajarannya ada seminggu 2 kali loh, 2 jam. Kali aja dia bikin agama baru, dia pelajari. Bikin agama baru itu udah tetap ada, tapi ini ditambahin supaya lebih bagus. Iya kan? Terus nih, berdasarkan survei BKKBN, tahu dong BKKBN, bahwa remaja di daerah-daerah kota besar itu 51% sudah tidak perawan, bayangin. Anak SMA kita 51% tuh dari SMP anak SMA tidak perawan. Anak ya. SMA, tapi kan ketidakperawanan bukan dalam arti mereka berhubungan seksual. Kalau 51% mereka bisa survei, itu Ya kan kali berarti aja kan ada yang naik, seksual. maaf ya, naik sepeda, bisa loh keperawanan hilang. Saya waktu kelas 4 SD. Sebentar. Sebelum kita selesaikan perdebatan ini, baik pemirsa, mungkin ada yang ingin disampaikan? Stres, lu ngapain? Ini acara Acara apaan? Lu Ngobrol. OB, orang bahlul. Sebel gua. Diam. Ya kan gitu. Ngomong lagi ntar. Terus Kalau dibilang jangan. Ya, maaf. udah gitu, kalau kita kasih tahu pengetahuan itu membebaskan anak-anak dari free sex. Apa? Free sex. Free sex? Nggak ada. Gua nggak setuju dengan kalimat free sex. Kenapa? Nggak ada. Di zaman sekarang seks itu gratis. Seks tuh bayar. Free sex. Maksudnya free sex itu seks bebas. Mikirnya udah biasa aja sampai sih. cengek begini. Seks di luar nikah, seks di nikah atau Seks di bebas? luar nikah. Ya masa orang ada pernikahan dia ngesek? Nggak mungkin. Masa orang hijab kabul? Ya pasti di luar lah. Pikir. Yang kalau saya apa lu ngomong lagi? Calon reporter yang otaknya separuh kayaknya situ doang deh. Saya bukan otaknya separuh. Cuman emang saya tinggal di lemari sebentar. Ntar saya pasang lagi. Begini, kalau saya mungkin agama biar akhlak dia tebal, godaan apapun, cewek macam bagaimanapun tak tergoyahkan iman karena dia bertakwa. Tuh bener. Masalahnya Gua keprak lu ya. Tadi lu belain gua. Saya orang netral, Pak. Netral botak. Ya udah saya serius deh. Ya serius udah bubar. Masalahnya Mas Ragil sekarang ini juga banyak didapati ya bahwa penyimpangan seks itu kebanyakan ditemui justru pada di sekolah-sekolah yang dan juga Enggak. gitu, mandi bareng, lihat-lihatan, toel-toelan. Ih lucu. Ya. Lucu. Halo. Abang bentuknya kayak Donald Trump. Halo, Halo, selamat malam. malam. Bubaran kantor. Bubaran kantor. Pak, Bapak. silakan Bang Ragil. Siapa Pak? Di mana Pak? Saya Adar, Pak, dari Bekasi. Oh, Pak Adar di Bekasi. Iya. Mas Adar? Produser Iya. kita Mas Adar hari ini. Mas Apa? Adar di Bekasi, oke. Bapak atau Mas? Abang? Gimana menurut Mas, Bapak atau Abang? Pendidikan seksual di sekolah itu masuk kurikulum? Setuju atau tidak? Setuju Jawab, dong. ya? Setuju. Setuju. Berarti Dari Anda dari 50 penelpon semua setuju. setuju. Saya Alasannya setuju. dong, Pak. Oke. Pengetahuan Oke, seks RCTI, masuk Pak. Ini kurikulum. Sun TV. Boleh dijelasin sedikit ini? Boleh silakan. Oke. Jadi begini Mas Ragil, pendidikan seks sejak dini diperkenalkan itu untuk menghindari segala macam yang bentuknya lebih banyak kepada penyakit. Kemudian tidak perlu mencontohnya dengan segala bentuk gambar ataupun biologis yang nyata gitu, tapi bisa dipergunakan oleh para guru dengan metode lain, misalnya seperti pisang dengan apa? Apa? Ya, Pak. Iya. Jadi kita perkenalkannya dengan metode yang sangat ringan kepada siswa-siswa. Dan itu kan fungsinya nanti untuk tidak adanya pernikahan dini ataupun praktek sebelum nikah. Kita memperkenalkan segala macam resiko-resiko yang terjadi Oke, apabila Bapak. Betul, penyakit-penyakit ya Pak ya. betul sekali Pak Yayen. Bapak lepas Iya. daripada penyakit ataupun kelakuan menyimpang gitu.
Tapi Iya. Bapak berpikir nggak pada saat akhlak dia memang sudah tertanam, baik itu di keluarga, baik pihak keluarga juga menyekolahkan pendidikan agama dan akhlaknya sudah bagus, apakah penyimpangan atau seks bebas? Bentar Pak, setan, ngapain lu belakang gua? Sono, dengerin. Kita harus serius. Serius. Di TV nggak enak dilihatnya. Itu Bapak lagi ngomong, dengerin. Bapak ngomong apa sih? Apa? Udah Pak, jangan dengerin Pak, masa digambar di TV. Mas Ragil, Iya, Mas Pak, Ragil ini tipikal orang Indonesia lama. Bukan? Iya, Seks orang itu dianggap Indonesia sesuatu bagian yang jauh. tabu. Saya nggak Seks itu karena tabu buatan untuk gula Pak. Itu tepung. Emak. sebenarnya seks itu harusnya bukan sesuatu yang tabu lagi buat bangsa Indonesia ini. Coba bayangkan, sekarang berapa banyak anak yang menikah di luar MBA. NBA saya senang tuh. Lakers lawan apa itu? Basket itu basket. Itu N nggak pakai M. Oh, iya, Iya Pak ya, menikah muda kemudian bercerai, Menikah muda, punya anak bercerai. nggak keurus. Tandanya mereka belum siap kan? Mau kita bentuk akhlaknya, tapi bagus dibentuk di keluarga. Balik lagi memang ke keluarga, tapi dari pendidikan juga di sekolah juga diberikan masukan. Iya, Sekarang betul. saya coba tanyakan ke seluruh orang tua di Indonesia, siapa yang sudah pernah membahas masalah seks kepada Saya di anaknya? rumah. Saya Pasti di rumah. sedikit. Oh, maksudnya udah punya Orang anak tua ya? saya Pak, maaf Pak, dari kelas 6 SD saya udah dibekali pendidikan seksual sama orang tua saya. Saya Pak. kelas 6 SD 12 tahun. Saya nikah 11 tahun Pak. Seberapa banyak yang seperti orang tuanya Mas Ragil? Sedikit Mas Ragil. Ya. Maaf Bapak, sebenarnya kita pengen ngobrol lama, mungkin Bapak bisa langsung datang ke Sun TV aja Pak. Saya udah dibilang waktu habis Bapak. Maaf ya Bapak ya. Terima kasih, Terima Bapak. kasih Pak Salam atas buat keluarga. setujunya. Oke, Udah habis kan? belum habis kan? Ini satu lagi nih. Ya. Keluar. Beli Keluar. jus, beli jus, beli jus. Keluar. Beli jus. Duitnya mana? Kalau mau dikeluarin di sini aja. Kita kasih tahu pengetahuan seks jadi nih, itu penyakit misalnya dia bisa menghindari penyakit kelamin, penyakit Enggak. AIDS. Semua kelakuan kalau dasarnya akhlak, pengetahuan agama lebih penting daripada Tapi pengetahuan susah, Dok. Sekarang gini, pelajaran agama tuh dari TK udah ada pelajaran agama. Tapi kenapa survei membuktikan masih 51% tidak perawan? Ya itu urusan dia, berarti agamanya nggak benar-benar dia pelajaran. Tapi kan pelajarannya ada seminggu 2 kali loh, 2 jam. Kali aja dia bikin agama baru, dia pelajari. Bikin agama baru udah, itu udah tetap ada, tapi ini ditambahin supaya lebih bagus. Agak, yang jelas pendidikan agama lebih penting dibekal. Nafsu banget sih. Ya ada juga lu yang nafsu bahasa nih. Apaan? Kurang ajar banget, ada banci. Enggak, banci. Iya. Lu mau belain siapa? Gua atau dia? Apaan sih, entar dulu. Gua marah-marah, gua baru datang. Lu B yang tadi bukan? Sembarangan lo. Lihat dong. Are. Haji, muka lu sama OB yang tadi. Wah? Namanya Burhan. Sama. Singkatannya burung hantu. Dari mana sih, Ri? Itu tadi di tempat make up, gua di uber banci, tahu siapa itu? Oh, yang Katanya tadi gini, tuh, ih, lagi curhat. mukanya mirip, berarti jodoh kita, di uber gua. Banci itu ngomong Iya. ke lu. Heeh. Bener. Kenapa? Bener apa? Udah lu cari penghulu aja. Oke, kita langsung. Wah, sembarangan. Nggak bisa, Mbak Nggak Sel. bisa Nggak, ya. lagi. Ri, Apa lu sih? setuju gak kalau pelajaran seks itu masuk kurikulum sekolah supaya anak-anak kita gua. terhindar dari seks bebas, Iya. penyakit, dan juga prostitusi. Karena banyak orang-orang tua kayak dia demen banget anak-anak kecil alias pedofil. Tuh, Maaf, setuju gua dia. lu saja setuju. Mbak Seli kalau mau nanya sama orang yang berpendidikan dong. Dia lebih berpendidikan. Dia tahu free sex itu artinya seks bebas, bukannya gratis. Lu orang berpendidikan. Ya, gua di sini calon kameramen. Saya kan mintanya jus, berarti buah. Kenapa dibawainnya air putih? Belum matang buahnya. Ntar dulu, minta jus apa? Justru itu gua nanya sama lu, yang enak apa? Lu sebel kayaknya nih. Gua kesana sini nih. HRD nih salah nih, manggil dia. Lu OB di sini dari tahun berapa sih? Dari tahun berapa? Jawab. 2 tahun, Pak. 2 tahun gimana, orang kantor ini baru 1 tahun setengah? Ya setahun lagi gua ngapain? Lah kemarin yang bangun di sini kan saya udah ada, Pak. Oh, bantuin kuli. Mantan tukang lu jadi OB.
Itu Mbak Sally mintanya jus. 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 Sekarang gini aja. Jus Lu, ama kek, jus apa kek? lu setuju nggak bahwa pendidikan agama itu lebih penting dari Bener. Bau banget mulut lu. Mulut lu bau banget, bau banget. Makanya gue bilang gaang jangan dimakan. Gaang nggak tahu. Nih, lu lihat. Lu setuju sama gue? Kalau lu setuju, gue belain lu. Setuju nggak pendidikan agama lebih penting? Lu bilang ke sono. Mas, bagaimanapun pendidikan seks itu juga penting karena kalau ditaruh di Pendidikan sekolah. pendidikan agama lu bilang. Ini kekerasan dalam rumah tangga kalau begini nih. Orang kecil selalu ditindas. Suruh milih yang mana? Di rumah hei, ngapain sih lu? Nggak rela. Lu bilang orang kecil, tetangga gua ada segini, lebih kecil dari lu. Kan genglot tuh orang. Kecil amat. Gini, kalau suruh Ya, gimana Lu kalau setuju menurut? kan, Re? Iya, gue setuju. Pendidikan agama. Dan kita telepon 50 penelpon semua setuju, dia doang yang nggak setuju. Oh, sekarang aja benar pendidikan agama, lu setuju apa enggak? 60.000, setuju apa enggak? Setuju. Gue bilang setuju apa Setuju, enggak? Pak. 60.000. 60 ya? Iya 60, Cepet. Cepet. 120, 20. Nggak punya duit, ngomong doang. 100.000. 100.000. Dia nggak punya duit. Enggak punya duit tapi gue punya kartu. Enak. Ada Dia duitnya, lupa Pak. pinnya, nggak ada duitnya kosong. Tulisannya pas gue masukin under limit, under limit. Ya nggak ada berarti. Nggak ada. Nggak ada duitnya. Under limit apa sih, Pak? Yo, makanya lu taunya underwear sih lu. Makanya di dalam underwear itu ada under limit. Tahu? Ada limit begitu Pak. Ya udah, pokoknya gini ya, kalau kita belajar dari kecil kesimpulannya, dia tidak hanya tahu bahwa berhubungan seksual itu bisa menghasilkan seorang anak. Tapi juga bisa tahu bagaimana rasa sakitnya, penyakit-penyakitnya, Rasa susahnya, dan juga harus mempersiapkan supaya pada saat dia punya anak dari umurnya masih muda, itu anak nggak sia-sia. Maaf, kalau gua punya pendapat, maaf nih Mbak Sally ya, semuanya maaf, kecuali lu, gua nggak minta maaf. Pendidikan agama sejak dini itu lebih penting. Pada saat Pendidikan agama tuh udah dari kecil. dengerin dulu, pendidikan agama pada saat dia sudah mempelajari, pendidikan seksual juga dipelajari. Ini Ngapain lo nempel-nempel? Stres lo ya? Kejepit apa? jangan-jangan pendidikan seksual juga diterapkan sama lu berdua. Alah, buktinya Bang Ragil belajar pendidikan agama dari kecil sampai sekarang demennya hari-hari juga. Hari-hari kucing. Sekarang lu jangan kebalik lu. Jangan begitu. Gue nggak ada rasa nikmatnya. Jadi pendidikan agama penting, pendidikan seksual Ya. seksual penting. Tapi intinya gimana cara anak itu berkembang dengan baik. Lu ngapain lagi? Lu ngapain lagi? Bapak sih di depan saya. Kagak. Gue ngomong begini. Pak, saya lagi begini, Pak. Napasnya ngos, ngos. Malah nikmat lu. Itulah saya. Tuh kan, ini nih. Enggak, Ya. yang jelas pendidikan agama, pendidikan seksual, tapi bagaimana anak itu Ya, berkembang. jalan bareng lah, tetap Enggak, keluarga. keluarga itu lebih penting. Pada saat di sekolah juga harus ada. Ya. Tapi pada saat dia ke lingkungan, keluarga dan sekolah turut membantu lingkungan, no problem. Ya. Oke? Ya, kalau itu Saya gue setuju. kalau gitu. Lu apa? Mau ngapain di sini? Saya memberikan kesimpulan. Jadi pada dasarnya Udah habis waktunya, udah habis. Habis. Maaf Pak ya, habis.